Sepekan hilang diculik, seorang balita berusia 4 tahun akhirnya kembali ke pelukan keluarga dalam kondisi selamat. Tangis haru dan rasa syukur dirasakan orang tua balita yang berhasil diselamatkan dari penculikan. Korban ditemukan pada Sabtu, 8 November 2025 di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, setelah hilang selama sepekan. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, tak ada tanda-tanda kekerasan fisik maupun trauma psikologis pada korban. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 4 tersangka yang berasal dari sejumlah daerah. Polrestabes Makassar mengamankan SY sebagai pelaku utama, membawa korban dari TKP ke kos pelaku di Jalan Abu Bakar Lambogo, kemudian menawarkan korban melalui medsos Facebook. Ada yang berminat dengan korban, pembelinya atas nama NH. Hasil pengakuan asal dari Jakarta dan datang ke Makassar untuk membawa korban dengan transaksi sebesar 3 juta rupiah di kos pelaku. Kemudian korban dibawa NH ke Jambi, transit di Jakarta, dan menjual kepada AS dan MA, pengakuan NH sebagai keluarga di Jambi, sebesar 15 juta rupiah dengan dalih membantu keluarga yang 9 tahun belum punya anak. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Kriminolog Hanifah Hasna bilang, sebelum melakukan penculikan, pelaku pasti sudah mengetahui aktivitas keseharian korbannya, seperti waktu pulang sekolah hingga waktu saat korbannya jauh dari pengawasan orang tua. Selain itu, modus kedekatan juga seringkali dijadikan kesempatan pelaku menculik korbannya. Sementara itu, sindikat penculikan lebih terstruktur dalam menjalankan kejahatan itu. Modus ini biasanya ada 3 hal yang seringkali dilakukan. Yang pertama adalah modus pemantauan. Pemantauan itu pelaku melihat bagaimana cara orang tua mengawasi anak ini, sehingga celah ini digunakan oleh pelaku untuk mengambil anak ketika tidak dalam pemantauan yang tepat. Yang kedua, modus kedekatan semu. Biasanya anak itu ketika mengenal atau didekati orang dan orang itu mengaku kenal dengan orang tuanya, anak ini akan merasa bahwa orang ini adalah orang yang harus dihormati, harus dihargai, dan dia harus nurut kepada orang itu. Ini menggunakan modus rayuan, bukan hadiah, gitu ya. Yang ketiga adalah modus jaringan. Anak diculik bukan untuk kepentingan pribadi, karena pada dasarnya ada beberapa penculikan yang digunakan oleh seseorang atau keluarga yang lama tidak punya anak, tapi untuk diserahkan kepada pihak lain. Nah, ini yang paling bahaya. Yang baru-baru ini terjadi, 2 anak ditemukan di tol Wiyoto Wiono, Pepanggo, arah Ancol. Diduga, kedua anak tersebut bingung usai diturunkan di jalan setelah diajak orang tak dikenal menggunakan motor. Kedua anak tersebut kemudian masuk ke dalam pagar melewati jalan keluar Papanggo. Dari kejadian-kejadian ini membuktikan pengawasan keluarga terhadap anak tak boleh dianggap remeh. Tim Liputan, Kompas TV. Kasus penculikan anak semakin terstruktur, bahkan melibatkan pelaku dari lintas provinsi. Apa saja modusnya dan bagaimana sindikat ini bekerja? Kami akan tanyakan kepada narasumber kami, Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana yang sudah hadir melalui sambungan daring. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mas Berwana. Baik. Pak, ini kemarin ketika kasus terbaru soal anak berusia 4 tahun di Makassar yang akhirnya kembali ke orang tuanya, ini kan kemudian menjadi sorotan publik gitu ya. Bahkan ada 4 pelaku dengan 3 tahapan pembelian gitu ya, dari mulai SY, kemudian ada NH, MA dan AS. Nah, kalau SY ini kan katanya baru pertama kali, Pak. Tapi yang 3 pelaku lain, ini yang si NH, kemudian MA, AS ini sudah berkali-kali. Nah, kalau Anda melihat ini seperti apa sebenarnya? Mereka ini punya sindikat, apakah punya jaringan atau punya kaitan satu sama lain? Iya, terima kasih Mas Brana. Jadi yang harus kita ketahui pertama adalah bahwa setiap pelaku selalu akan berupaya untuk membela diri. Nah, kami memang mendapatkan keterangan dari pelaku pertama itu mengaku baru 1 kali, gitu ya. Tetapi kalau dari gelagatnya sih mungkin sudah beberapa kali. Tapi ini masih kami dalami.
Nah, modus yang dilakukan sendiri juga cukup profesional, yaitu mendekatkan anak kandungnya kepada si korban gitu, sehingga bermain begitu ya. Nah, begitu sudah mulai akrab bermain, lalu korban dibawa begitu. Nah, ini juga menunjukkan satu apa namanya modus yang memang tidak biasa gitu ya. Tadi ada dijelaskan beberapa modus, tetapi ini juga salah satu modus di mana memberikan pancingan kepada korban untuk bisa mendekat secara cepat yaitu dengan sesama anak kecil. Nah, kemudian yang kedua kita juga melihat ada pergerakan di media sosial bahwa penawaran untuk menjual anak ini itu tidak face to face, tidak juga secara konvensional, tetapi dilakukan dengan menggunakan media sosial yaitu Facebook dan akun yang memang sudah khusus digunakan untuk mereka-mereka yang ingin melakukan adopsi anak secara ilegal. Nah, dari akun tersebut lalu ada yang nyambung gitu ya dan datang kemari, datang ke Makassar dan berinteraksi serta melakukan transaksi gitu ya. Nah, ditanya sama si pelaku pertama ini berapa, lalu dibayar 3 juta rupiah, dan anak itu memang langsung dibawa ke Jambi. Nah, dari situ juga memang ada beberapa anak yang memang sangat antipati terhadap orang asing. Tetapi kebetulan korban ini, korban Bilkis, anak Bilkis, anaknya juga cukup supel, cukup ceria, dan dia bisa gampang berkomunikasi dengan siapapun ya. Nah, sehingga ini juga merupakan satu kemudahan bagi si pelaku kejahatan untuk dapat mengambil ya anak ini untuk dibawa ke tempat lain untuk dijual. Nah, setelah dari situ di Jambi juga ketemu dengan pelaku yang lain, pelaku ketiga dan keempat itu, dan mereka sudah ada jaringan khusus memang ya untuk melakukan penjualan terhadap orang yang memang sudah memesan dari beberapa waktu sebelumnya, sehingga ini merupakan jaringan yang terorganisir. Ya, mereka tahu harus kemana, mereka juga tahu harus menghubungi siapa, mereka juga sudah tahu berapa angka yang harus diminta. Nah, itu merupakan satu jaringan terorganisir sampai akhirnya berada di Jambi dan dijual ke pembeli terakhir. Jadi jaringan ini mulainya dari NH ya Pak ya. Kalau untuk SY ini memang lone ranger gitu ya. Mungkin hanya pelaku yang berlaku sendiri, bukan jaringan karena match-nya di media sosial seperti itu. Iya, jadi namanya jaringan itu memang tidak harus selalu terkoneksi, tapi mereka bisa menggunakan orang-orang yang mereka inginkan dengan janji-janji tertentu untuk merekrut ya, untuk merekrut atau untuk melakukan sesuatu sehingga jaringan ini bisa tercover gitu. Nah, misalnya si pelaku yang kedua tadi ya, dia mencari anak yang mau dijual gitu. Tinggal mereka sebar di Facebook di akun itu, tolong carikan saya anak usia sekian gitu ya, dengan kondisi begini gitu. Sehingga nanti dari situ seperti sayembara begitu ya, seperti ditawarkan kepada siapa yang bisa, lalu yang bisa menghubungi saya gitu. Nah, memang orang-orang yang paling tingkatan bawah ini dia tidak langsung terkoneksi kepada jaringan, tetapi jaringannya itu sudah di level yang kedua, ketiga, dan keempat. Oke, baik. Kemudian seluas apa penemuan Anda, Pak Arya, terkait dengan pelaku yang kedua dan ketiga, keempat? Ini mereka sudah lintas provinsi atau mungkin juga punya jaringan internasional juga, Pak? Yang jelas yang kami dapatkan dari keterangan para pelaku, kalau jaringan nasional sudah pasti kita ketahui karena memang dari Makassar melalui Jakarta ke Jambi gitu ya. Dan akun ini kan sifatnya bisa dilihat oleh siapapun ya, namanya akun di media sosial di Facebook ya itu ya. Dan kalau kita bilang jaringan internasional, kami masih mendalami itu. Tetapi yang jelas jaringan secara nasional sudah pasti ada gitu ya, karena si pelaku kedua ini bisa kontak sampai ke Makassar dan membawanya ke Jambi. Artinya mereka sudah ada orang-orang yang dikenal. Iya, seperti yang saya bilang tadi pertama, sudah tahu siapa yang dihubungi. Karena kan ini kan rahasia begitu ya. Mereka tidak mungkin bisa berkomunikasi pada orang-orang yang tidak mereka percaya. Termasuk soal angkanya. Gitu. Oke, baik. Pak Arya, terkait dengan terakhir ini kan posisinya anak Bilkis ini kan ada di Jambi dan bersama dengan suku anak dalam gitu ya, dibeli seharga 80 juta. Nah, ini kemudian waktu itu bagaimana Pak proses bisa persuasi dengan suku anak dalam ini sehingga mereka bisa menyerahkan ya ke kita gitu? Ya, kami tentu berkoordinasi dengan Polres tempat, dengan Polsek setempat ya, kepolisian setempat untuk bersama-sama masuk ke
pedalaman tersebut. Nah, kami juga berkomunikasi dengan tetua-tetua yang ada di sana, orang-orang yang dituakan dan juga yang berpengaruh untuk membantu kami menjelaskan kepada pihak yang sudah menguasai anak Bilqis untuk bisa mengembalikan anak Bilqis kepada kami dan dibawa kembali ke Makassar. Dengan ya negosiasi dan komunikasi diskusi yang cukup alot, tapi akhirnya mereka paham bahwa ini prosesnya juga ilegal begitu, sehingga mereka walaupun dengan rasa yang cukup sedih bagi mereka ya begitu ya, karena sudah beberapa hari dengan Bilqis, mereka melepaskan anak tersebut. Nah, ini kemudian yang jadi pertanyaan juga Pak Arya, kami penasaran terkait dengan suku anak dalam ini yang kemudian bisa gitu ya membeli anak dalam tanda kutip seharga 80 juta. Apakah memang murni mereka ingin mengadopsi anak secara ilegal atau memang ada tujuan lain seperti misalnya dikatakan oleh ibu dari Bilqis ini ada kemungkinan mereka ini terkait dengan jaringan internasional? Ya sampai saat ini kami masih mendalami itu karena yang kami ketahui dari pelaku yang sudah kami tangkap, ini modusnya memang modus untuk adopsi. Jadi mereka membuat surat yang seolah-olah asli begitu, sehingga orang yang mengadopsi pun menganggap itu seperti adopsi yang asli. Gitu. Nah ini yang perlu diwaspadai karena kalau sampai orang beranggapan bahwa ini adopsi asli, mereka akan mengeluarkan biaya yang disampaikan oleh pihak pelaku tadi dan mereka membayar seolah-olah itu sudah legal gitu ya, tapi ternyata belum. Jadi modusnya itu modus untuk adopsi. Nah, terkait dengan jaringan internasional atau akan digunakan untuk kejahatan lainnya, kami masih melakukan pendalaman terhadap hal itu. Kalau untuk suku anak dalam Jambi ini, Pak Arya, ini memang apakah satu keluarga atau satu kelompok ini untuk diadopsi Bilqisnya? Yang kami temukan di sana memang satu keluarga saja, satu keluarga, dan ini di pedalaman di Jambi, ya, satu keluarga, dan kami kemarin berkomunikasi dengan tetua-tetua di sana untuk mengembalikan, karena memang itu tadi kami masih mendalami apakah ini disengaja tahu atau tidak, tapi yang jelas memang prosesnya yang tadi dikatakan melalui adopsi tadi, sehingga dengan adopsi ini orang kan merasa oh ini adopsi nggak apa-apa nih kalau adopsi, tapi kan bukan beli anak gitu kan ya. Nah tapi kalau adopsi seolah-olah kayak mereka seperti legal, jadi mereka melakukannya dengan iming-iming adopsi tadi. Tapi yang janggal juga nih Pak Arya, ini kan mereka suku pedalaman, dikatakan oleh ibu korban juga ini cukup primitif seperti itu. Dari mana mereka mendapatkan akses untuk bisa berhubungan dengan pelaku terakhir yang dua orang ini, MA dan AS? Dan kenapa juga kemudian MA dan AS ini memilih untuk menjual ke suku pedalaman seperti itu? Kalau itu transaksional ya, Mas Bramana. Jadi bisa saja misalnya, kalau sekarang kan handphone udah banyak ya. Handphone sudah banyak, media sosial juga bisa di mana-mana. Walaupun itu tempat mungkin koneksi internetnya agak kurang, tetapi kan orang bisa berangkat kemanapun untuk bertanya dari mulut ke mulut bagaimana cara mendapatkan anak gitu ya. Terus ada yang menyambungkan. Nah pelaku yang kedua, ketiga, keempat ini yang sebenarnya yang bermain begitu, sehingga kalau mereka tahu siapapun yang menginginkan untuk mengadopsi anak, mereka yang nanti bekerja, jaringan ini yang bekerja itu. Nah masalah kliennya itu mereka bisa pilih mau orang yang berada, orang yang tidak berada, atau mungkin dari daerah mana. Itu dari jaringan ini yang bisa memilih mereka akan kemana menjualnya gitu. Baik, kemudian Pak Arya, dari tiga pelaku yang SH, kemudian NH, kemudian MA dan juga AS ini, Anda melihatnya memang hanya untuk adopsi anak atau yang worst case itu ya, yang kita khawatirkan bersama-sama terkait dengan penjualan organ gitu Pak? Jadi trafficking in person itu ada beberapa bagian ya, mulai dari penjualan manusia, penjualan anak, lalu penjualan organ. Nah kami sepanjang yang kami ketahui untuk kasus ini ya, dengan kasus ini itu memang dilakukan modusnya dengan cara modus adopsi. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan kalau misalnya mereka sudah bentuk jaringan, nanti ada modus dengan pemaksaan, dengan penipuan, dengan kekerasan. Namanya jaringan ini sudah terbentuk, maka mereka akan melakukan hal-hal yang memungkinkan kejahatan itu terjadi supaya trafficking itu bisa terlaksana dan bisa sampai kepada orang yang
membelinya nanti. Dan tujuan trafficking ini adalah untuk mengeksploitasi sebenarnya. Jadi eksploitasi manusia. Nah, yang kita lihat ini eksploitasi manusianya itu adalah dengan modus adopsi. Tapi bisa juga nanti jaringan ini misalnya adopsi sudah tidak laku. Karena yang kami dengarkan dari keterangan pelaku adalah 9 kali penjualannya bayi. Kan gitu. Yang satu anak gitu. Sedangkan yang pelaku kedua itu sudah 3 kali melakukan. Nah kalau bayi kan ya misalnya diserahkan kemana tentu kami belum tahu ini apakah bayi itu memang benar-benar diadopsi atau ada tindakan lain. Ini masih kami dalami. Tetapi kemungkinan yang ada dalam tindakan-tindakan melaksanakan perdagangan orang itu kemungkinan saja bisa terjadi di setiap jaringan. Baik, Pak Arya, kita coba flashback lagi dari rekaman CCTV gitu ya, terkait pertama kali anak Bilqis ini diculik oleh pelaku pertama SY. Ada 2 anak lain gitu ya Pak ya, selain Bilqis yang dibawa. Berarti 2 anak ini adalah anak kandungnya SY yang memang dilakukan untuk memancing agar Bilqis mau dibawa pergi. Iya begitu, keterangan dari pelaku demikian. Oke, berarti 2 ini adalah 2 anak kandung dari SY. Lagi-lagi ini adalah modus baru untuk mendekati Bilqis supaya bisa mau diajak tanpa paksaan seperti itu ya. Kemudian Pak Arya, terkait dengan ini kan pelaku pertama SY ini kan menawarkan Bilqis dari media sosial Facebook seperti itu ya. Kemudian bagaimana nih kemudian ke depannya Pak Arya memastikan bahwa kita harus mengawasi juga media sosial. Kita lihat bagaimana modus-modus pelaku menawarkan anak dengan kedok adopsi supaya tidak terulang lagi nih Pak. Yang pertama memang kita tidak bisa membatasi arus di media sosial ya, karena memang arus media sosial ini cukup deras dan informasinya bisa berbagai macam. Yang harus kita berikan masukan adalah pada setiap orang yang memiliki media sosial dan menggunakan media sosial agar tidak terpengaruh pada hal-hal yang sifatnya ilegal. Karena yang ditawarkan di situ adalah adopsi. Jadi kita perlu tahu dulu nih adopsi yang legal itu seperti apa kan gitu. Sehingga tidak lagi ada orang yang tertipu untuk masalah adopsi. Yang kedua, memang akun-akun yang dibuat ini sifatnya memang rahasia. Pengawasan tentu akan ada dari pemerintah, dari Kementerian Kominfo gitu ya, dan pemerintah kota, kabupaten itu juga akan melakukan melalui dinas-dinasnya. Tetapi itu pun tidak cukup kalau dari masyarakat tidak sama-sama secara aktif untuk mengawasi anak-anak ya, orang-orang yang melakukan penggunaan media sosial itu. Nah, sehingga di kejahatan-kejahatan seperti ini tentu membutuhkan kejelian dari Direktur Cyber misalnya gitu ya untuk melakukan pelacakan terhadap akun-akun tersebut. Itu ya mungkin. Baik, terakhir Pak Arya, untuk pengembangan kasus ini tentunya tidak hanya berhenti di pelaku pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Apa yang kemudian akan dilakukan pihak dari kepolisian terutama di Makassar untuk bisa melihat kembali siapa lagi jaringan-jaringan dari para pelaku supaya bisa kita berantas juga sampai ke akar-akarnya Pak? Ya tentu kami sampai saat ini pemeriksaan secara intensif dilakukan kepada para pelaku. Dan juga terhadap barang bukti yang telah kami sita ya, dan mudah-mudahan ada jaringan-jaringan atau grup-grup lain yang bisa terbuka dari situ, dan itu nanti akan kami limpahkan apabila memang bukan di TKP di Makassar, tapi jaringan ini tentu akan kita buka, insya Allah mudah-mudahan bisa kita lihat lagi ke tindakan-tindakan kejahatan lainnya. Baik, tentu kami mengapresiasi pertama kali Pak Kombes Arya ini terkait dengan bisa menyelamatkan Bilqis tanpa kurang suatu apapun, tapi kami juga menanti Pak Arya untuk bisa mengungkap jaringan-jaringan yang mungkin masih ada